Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak makhluk hidup. Jadi sistem gerak makhluk hidup ada 3. Yang pertama sistem gerak pada manusia, yang kedua sistem gerak pada hewan, dan yang ketiga sistem gerak pada tumbuhan. Dan khusus pertemuan ini yang akan kita bahas adalah sistem gerak manusia. Jadi di dalam sistem gerak manusia ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, rangka atau tulang. Yang kedua, sendi. Yang ketiga, otot. Yang keempat, penyakit dan kelainan pada sistem gerak. Dan yang kelima, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai rangka. Jadi, sistem gerak manusia terdiri dari 2 hal. Yang pertama, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu tulang atau rangka, sedangkan alat gerak aktif itu otot. Pasif itu maksudnya dia tidak bergerak sendiri, tetapi digerakkan. Jadi, tulang kita itu sebenarnya tidak bisa bergerak sendiri, tapi dia digerakkan oleh si alat gerak aktif, yaitu otot. Jadi ototlah yang menyebabkan gerak. Tulang hanya terpengaruh oleh otot. Oke, kita lanjut. Yang pertama tentang fungsi rangka. Jadi, rangka kita mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Itu yang pertama. Jadi, kalian bisa bayangkan seandainya di tubuh kalian, tengkorak ini tidak ada. Maka, kalian akan berbentuk seperti amuba. Tapi ukurannya gede, bisa dilihat. Itu ya. Atau kayak slime. Lembek gitu kan ya, tidak berupa. Bentuk kalian acak-acakan kayak gitu. Menopang tubuh. Nah, maksudnya artinya si tulang atau rangka bisa membuat tubuh kalian berdiri dengan tegak. Kalau tulang tidak bisa menopang tubuh, kita tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, tidak bisa duduk seperti itu. Bisanya baring aja. Gitu ya. Yang kedua, fungsinya adalah melindungi organ penting dalam tubuh. Kalian tahu di dalam tubuh kalian ada organ-organ yang sifatnya lunak, gampang sekali rusak seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, otak. Nah, semuanya itu dilindungi oleh rangka. Contohnya otak kita dilindungi oleh rangka yang namanya tengkorak. Terus jantung, paru-paru, hati itu dilindungi oleh tulang rusuk. Seperti itu maksudnya. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Jadi otot ini bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa kita sehari-hari kita nyebutnya daging. Nah, daging itu sebenarnya otot gitu ya. Jadi otot kita atau daging kita itu melekatnya di tulang. Kalian bisa lihat kalau makan ayam, itu kan dagingnya nempel di tulangnya gitu kan ya. Nah, manusia juga seperti itu. Yang keempat, fungsinya adalah tempat pembentukan sel darah merah. Di dalam tulang kita, khususnya sumsumnya, si sumsum itu berfungsi sebagai pabrik sel darah merah. Jadinya kalau ada sel darah merah yang rusak, dibawa ke sumsum itu diperbaiki yang masih bisa diperbaiki, sedangkan yang tidak bisa dikeluarkan kayak gitu ya. Keluarnya bukan dalam bentuk darah pastinya, udah bentuk cairan yang lain. Bisa dibuang ke ginjal ataupun keringat gitu. Berikutnya bagian-bagian rangka. Ini kalian bisa lihat sendiri. Rangka kita dari atas sampai bawah terdiri dari apa saja. Jadi silakan nanti dilihat sendiri. Ustazah langsung masuk ke jenis rangka berdasarkan keras atau enggaknya kayak gitu. Yang pertama ada namanya tulang rawan atau cartilago. Sifatnya seperti namanya, dia rawan. Artinya dia lunak karena masih banyak mengandung kolagen. Nah, tulang rawan dikelompokkan menjadi 3. Ada hialin,
Contohnya tulang rawan yang ada di hidung kalian, kemudian tulang rawan elastis yang ada di telinga, dan tulang rawan fibrosa yang ada di ruas tulang belakang. Kalau di bayi biasanya tulang rawannya di tengkorak juga ada gitu kan ya. Gampang rusak. Tuh, makanya harus hati-hati dalam menjaga tulang rawan. Karena gampang rusak kan ya, kayak misalnya ditinju, tulang hidung paling gampang rusak gitu. Yang kedua namanya tulang keras. Seperti namanya dia keras itu ya. Karena sel-selnya sangat padat. Jadi tulang keras terdiri dari kalsium, kolagen, dan fosfat. Tulang keras asalnya dari tulang rawan. Jadi tulang rawan itu makin bertambah usia kita, semakin banyak sel-sel yang memadatkan tulang tersebut. Jadi dari bayi, jumlah tulang rawan kalian ketika bayi itu sangat banyak. Tetapi ketika kalian tumbuh dewasa, tulang-tulang itu mengalami perubahan karena kandungannya juga bertambah dan jadilah dia tulang keras. Contoh tadi tuh, tengkorak kalian. Kalau bayi disentuh, tengkoraknya masih lembut, tapi ketika dia udah menginjak usia anak-anak, tengkoraknya mulai mengeras. Itu contoh perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras. Contohnya apa? Contohnya tulang lengan kalian, tulang paha, dan tulang rusuk itu semua tulang keras. Lanjut ke sendi. Apa itu sendi? Nah, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Contohnya apa? Contohnya seperti lutut kalian, itu pertemuan antara tulang paha dengan tulang betis. Terus siku. Siku itu pertemuan antara tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Jadi, sendi terbagi menjadi 3 berdasarkan banyak atau sedikitnya gerakannya. Yang pertama ada namanya sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati artinya hubungan antar tulangnya tidak mungkin terjadi gerakan lagi. Mati namanya, tidak bergerak. Contohnya apa? Tengkorak kalian. Jadi tengkorak ini terdiri dari beberapa tulang nih. Tulang dahi. Misalnya nih, semuanya nyatu karena sendi tempat bertemunya dua tulang atau lebih kan ya. Nah, ini 2 buah tulang, ini tulang pertama, tulang kedua, dia nyatu tapi tidak bisa bergerak. Bisa bayangin kalau tulang tengkorak kalian bisa bergerak, otak kalian kemana-mana. Tuh ya. Lanjut ke sendi yang kedua namanya sendi kaku atau amfiartrosis. Jadi kalau sendi kaku, dia bisa bergerak tapi sangat terbatas. Gerakannya nggak banyak. Contohnya apa? Sendi kaku itu contohnya tulang dada kalian. Kalau tulang dada, ketika kalian bernafas, dia bisa bergerak ke depan atau turun lagi ke belakang. Gerakan mengembang dan mengempis. Hanya itu gerakannya, sangat terbatas. Tuh ya. Yang ketiga namanya sendi gerak atau diartrosis. Hubungan antar tulang yang terjadi bisa menimbulkan banyak gerakan. Kalau ini Ustazah yakin kalian sudah pernah menemukannya di IPA waktu SD. Apa saja contohnya? Nah, ada sendi peluru, engsel, plana, elipsoida. Ini udah pernah semua di SD kan ya? Tinggal di buka-buka lagi buku lamanya. Pasti ketemu sendi-sendi ini lagi. Kita lanjut ke otot. Jadi, otot atau daging kalian mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, dia mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Jadi karena otot yang bisa membuat si tengkorak atau rangka bergerak, nah dia juga yang bisa membuat tubuh kita berdiri tegak. Kalau hanya tengkorak saja, tengkorak nggak punya kekuatan apa-apa. Makanya kalau tanpa si otot, tengkorak itu hanya sekumpulan tulang yang tidak bisa apa-apa gitu ya.
Yang kedua, membantu mempertahankan postur tubuh. Nah, kalian berbentuk ada dagingnya, ada kulitnya. Nah, itu semua fungsi otot. Bisa bayangkan kalau kalian nggak punya otot, seperti apa rupa kalian. Wajah kalian sama semua. Karena daging yang ada di wajah juga termasuk otot. Kalau nggak punya otot, bisa bayangin wajahnya kan ya. Oke, lanjut. Fungsi yang ketiga, dia membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Jadi terkait ya, antara satu sendi dengan sendi yang lain. Itu saling terkait. Yang keempat, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, di tubuh kalian, itu di ototnya khususnya, di daging kalian, itu ada lemak-lemak yang nempel. Kalau kalian beraktivitas, artinya terjadi kegiatan, kalian makan, terus makanan dicerna, namanya metabolisme. Hasil metabolisme adalah panas, akhirnya menghasilkan keringat. Nah, itu yang nantinya mempertahankan suhu tubuh kalian. Kalau pas musim dingin, si otot lah yang bekerja untuk beradaptasi dengan lingkungannya agar tubuh kalian bisa mengikuti suhu yang ada di situ. Kalau kalian kepanasan, untuk menstabilkannya, si otot akan bereaksi dengan mengeluarkan keringat kayak gitu. Lanjut. Jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot polos. Oke, bentuknya seperti gelondongan, kalau kayak kayu-kayu gelondongan gitu ya. Bagian ujungnya runcing, bukan runcing sekali tapi hanya meruncing saja. Ini kan ya, hanya meruncing saja. Terus di tengahnya menggelembung. Bukan ya, menggelembung. Dan dia punya satu inti di tengah. Kerjanya secara tidak sadar. Tidak sadar di sini bukan artinya pas kalian tidur, tetapi tanpa kalian perintah, dia kerja sendiri. Nggak kayak tangan kalian itu untuk ngambil gelas, itu otak perintahkan. Tetapi kalau otot polos, kerjanya tanpa diperintah oleh otak. Jadi kerjanya itu di bawah alam sadar kita. Contohnya apa? Organ kalian. Jadi organ itu kerjanya tanpa harus diperintah. Seandainya organ kita kerja diperintah, pas tidur kalian lupa ngasih perintah, apa yang terjadi? Kematian. Itu ya. Misalnya nih kalian mau tidur. Kalau tidur kita kan nggak sadar ya. Jadi nggak bisa ngasih perintah ke organ. Sedangkan jantung harus bekerja non-stop. Karena nggak diperintah, jantungnya diam. Kalau jantungnya diam, tidak ada darah yang mengedarkan oksigen. Ujungnya, innalillah. Oke, lanjut. Otot yang kedua namanya otot lurik. Bentuknya silindris. Silindris tahu ya, tabung. Dan memanjang, kayak pipa. Jumlah intinya banyak, jadinya di satu silindris intinya ada banyak gitu ya. Ini hanya ditunjukin 2 saja, padahal kalau dipanjangin banyak lagi intinya. Dan letaknya di tepian, jadi nggak di tengah kayak si polos tadi. Letaknya di tepi-tepi. Cara kerjanya atau sistem kerjanya secara sadar. Dan dia sangat cepat dalam merespon rangsangan. Letaknya melekat pada tulang, artinya otot yang jadi daging kalian, nah itulah otot lurik. Nah, itu contohnya yang ada di lengan, di paha, di pipi, pokoknya yang nempel di tulang. Kalau organ tadi kan nggak nempel di tulang. Nah, kalau si lurik menempel di tulang. Yang terakhir namanya otot jantung. Ini otot yang paling spesial karena dia hanya ada di jantung. Jadi spesialnya dia bentuknya seperti lurik tapi kerjanya seperti otot polos. Artinya jantung kerja tanpa diperintah atau secara tak sadar.
Dia hanya ada di jantung gitu ya. Jadi di tempat lain nggak ada, spesial hanya untuk jantung. Makanya namanya otot jantung. Lanjut cara kerja otot. Nah, seperti yang kalian lihat, cara kerja otot ada dua. Yang pertama sinergis, yang kedua antagonis. Kalau sinergis artinya dua otot atau lebih bekerja bersama-sama, tujuannya sama. Ya. Jadi contohnya seperti kaki kalian. Ketika kalian gerakan jempol keluar, otot bagian atas sama otot bagian bawah itu sama-sama berkontraksi. Sama-sama kontraksi. Makanya dia dibilang sinergis, artinya bisa bekerja sama, tujuannya sama. Sedangkan lawannya adalah antagonis. Kalau antagonis, gerak dua ototnya itu berlawanan. Contohnya ini, gambar yang pertama namanya abduksi-aduksi. Ketika kalian merentangkan tangan kalian, namanya abduksi. Itu si otot berkontraksi. Tetapi ketika kalian menurunkan, jadi otot bagian atas kontraksi, otot bagian bawah relaksasi. Jadi ada dua otot tapi kerjanya beda. Satu kontraksi, satu relaksasi. Kalau si sinergis tadi, dua-duanya kontraksi atau dua-duanya relaksasi. Si antagonis, yang satu relaksasi, yang satu kontraksi gitu ya. Terus yang kedua, ada namanya fleksi dan ekstensi. Ketika dia ngangkat kaki namanya fleksi, turun namanya ekstensi. Ketika fleksi, bagian atas ini melakukan ini ya, bagian atas ini dia berkontraksi. Pada saat diturunkan dia relaksasi gitu ya. Pas diangkat atas kontraksi, bawah relaksasi. Pas turun, atasnya relaksasi, bawahnya yang kontraksi gitu dia. Terus ada elevasi dan depresi. Di elevasi, gerakan kalian mendongakkan kepala kalian ke atas. Nah, itu juga ada dua otot. Yang otot bagian leher kalian berkontraksi, otot bagian lehernya kontraksi, otot bagian wajahnya relaksasi. Tapi ketika kalian turunkan, si otot leher relaksasi, sedangkan otot wajah kalian yang berkontraksi. Kerjanya berlawanan. Terus ada pronasi dan supinasi, gerakan membolak-balikkan telapak tangan gitu ya. Jadi pas kalian tangannya dalam posisi ini, yang atas berkontraksi dan bawah relaksasi. Sedangkan ketika kalian menengadahkan tangan, yang atas relaksasi, yang bawah berkontraksi. Terbalik. Ketika menengadahkan tangan, yang atas relaksasi, yang bawah yang kontraksi. Oke. Berikutnya kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Ini udah pernah di SD. Ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kalau lordosis, tulang belakang kalian melengkung ke depan. Nih, badannya melengkung ke depan. Kalau pernah lihat orang yang jalannya dadanya membusung, itu namanya lordosis. Terus kifosis, itu tulang punggung yang melengkung lebih dari 50 derajat maksudnya. Jadi orang yang mengalami kifosis, tubuhnya akan membungkuk gitu ya. Biasanya orang-orang yang tinggi, karena posisi duduk yang salah, nah itu bisa menyebabkan kifosis. Yang berikutnya namanya skoliosis. Jadi kalau skoliosis itu tulang belakangnya melengkung membentuk huruf S. Jadi yang kalau duduk badannya yang suka meliuk-liuk, nah hati-hati bisa terkena skoliosis ya. Oke. Gangguan pada sendi. Ada dislokasi atau sendinya bergeser, misalnya habis jatuh sendinya pindah tempat sedikit, nah itu namanya dislokasi. Kemudian terkilir. Jadi jaringan penghubung tulang kalian tertarik, makanya sakit. Terus ada artritis.
sendinya radang. Biasanya kalau karena terlalu lelah, sendinya sobek. Sobek bukan arti dia berdarah keluar gitu darahnya, enggak. Jadi sendi itu kan atau otot itu kan berupa kayak jaring-jaring, jaring-jaring warna pink gitu kan ya. Kayak tadi kalau kalian lihat otot polos, otot lurik itu semuanya bentuknya jaring-jaring. Nah, kalau sendinya robek, jaringnya robek gitu ya. Tapi bukan berarti karena dia robek terus darah kalian meluber keluar, nggak seperti itu gitu ya. Hanya menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Itu artritis. Ada satu lagi sebenarnya namanya fraktura, patah tulang. Artinya tulangnya patah gitu aja. Yang berikutnya gangguan pada otot. Yang pertama ada kram, ototnya kelelahan, jumlah asam yang dihasilkan banyak, akhirnya mengganggu kerja otot. Nah, kramlah dia. Kemudian kaku leher, terjadi peradangan pada otot leher. Lehernya jadi susah digerakkan ke kiri atau ke kanan. Angguk-angguk juga susah. Nah, itu namanya kaku leher. Yang terakhir tetanus. Jadi tetanus itu ketika kalian tertusuk benda yang berkarat, bakteri tetanus akan menyerang sendi kita yang menyebabkan kontraksi otot dalam jangka waktu tertentu. Artinya kalian bakal meninggal dalam keadaan kejang gitu ya. Di kejang dulu baru meninggal. Nah, itu tetanus. Nah, untuk menghindari hal-hal yang disebutkan tadi, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, rutin mengkonsumsi vitamin D maupun kalsium. Ini yang paling dibutuhkan oleh otot maupun rangka kita, gitu ya. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari mampu membantu dalam proses penyerapan kalsium dari makanan. Seperti halnya si tumbuhan, kalian juga perlu melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesisnya tidak perlu klorofil karena kalian bukan tumbuhan, tetapi sinar matahari yang kalian gunakan di pagi hari itu bisa mengubah provitamin menjadi vitamin. Itu ya fungsi dari berjemur di pagi hari. Lalu membiasakan posisi duduk yang benar untuk menjaga tulang punggung, supaya dadanya nggak condong ke depan, nggak bungkuk ataupun tidak membentuk huruf S. Itu biar postur tubuhnya cantik gitu ya. Terus melakukan aktivitas fisik yang baik untuk membantu penghambat kerapuhan tulang. Artinya harus rajin olahraga, jangan biarkan tulang kalian keropos dengan sendirinya gitu ya. Olahraga itu akan semakin memadatkan tulang, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekian penjelasan tentang sistem gerak pada manusia. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.